Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mahasiswa, kembali lagi dengan aku Maya Aulia Putri, salah satu mahasiswi dari Politeknik Negeri Padang, Prodi D4 Akuntansi dengan NIM 211024049. Nah, baiklah teman-teman semua, pada video kali ini aku akan menjelaskan salah satu materi akuntansi perbankan mengenai safe deposit box. Nah, untuk pada video kali ini ada beberapa poin materi yang akan dijelaskan, mulai dari pengertian, fungsi, keuntungan atau kelebihan, jenis-jenis, larangan, serta mekanisme dari safe deposit box. Masuk ke slide yang pertama, yaitu tentang pengertian dari safe deposit box. Melansir dari situs resmi OJK, safe deposit box adalah salah satu jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya. Nah, biasanya barang yang disimpan di dalam SDB ini adalah barang yang bernilai tinggi di mana pemiliknya merasa tidak aman untuk menyimpannya di rumah. Nah, pada umumnya, biaya asuransi barang disimpan di SBD bank relatif lebih murah. Nah, kemudian ada fungsi dari safe deposit box. Nah, yaitu untuk menyimpan surat-surat berharga dan bernilai tinggi, serta tempat penyimpanan barang berharga seperti emas batangan, perhiasan, berlian, mutiara, atau benda-benda yang dianggap berharga lainnya. Lalu apa saja ya keuntungan atau kelebihan dari safe deposit box ini? Nah, yang pertama ada syarat mudah. Nah, secara umum persyaratan yang dibutuhkan oleh bank untuk nasabah yang tertarik untuk menyimpan aset pentingnya di SDB adalah mengisi formulir dan juga menyertakan tanda pengenal pemohon. Yang kedua, lokasi terpisah dari rumah. Nah, tentu saja kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada rumah kita. Penyimpan barang di safe deposit box memperkecil kemungkinan kerugian total ketika sesuatu terjadi di rumah atau pada rumah kita. Nah, kemudian yang ketiga ada fleksibel. Setiap bank punya bermacam-macam ukuran safe deposit box yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, yang keempat biayanya terjangkau. Meski sebenarnya masing-masing bank sudah menetapkan harganya masing-masing, tapi secara general atau secara umum harga yang ditetapkan untuk para nasabah masih tergolong rendah dan terjangkau untuk semua kalangan. Nah, apalagi mengingat dengan tingkat keamanan yang jauh lebih baik untuk dokumen dan barang berharga milik kita. Nah, yang terakhir yang kelima yaitu kerahasiaan terjamin. Tidak sama seperti ketika barang atau dokumen disimpan di rumah, SDB menawarkan kerahasiaan terjamin dan tidak perlu dikhawatirkan oleh nasabah karena keamanannya yang canggih. Nah, bukan cuma itu, pihak bank penyedia bahkan tidak perlu dan tidak berhak tahu apa isi dari SDB tersebut. Selanjutnya masuk ke jenis-jenis safe deposit box. Nah, yang pertama berdasarkan dari fungsinya. Yang pertama ada stealth safe atau terbuat dari besi atau baja yang biasanya untuk menyimpan uang. Kemudian ada fire safe terbuat dari bahan anti api dan umumnya untuk barang berharga seperti perhiasan. Dan yang ketiga ada fire and regular safe, yaitu terbuat dari bahan anti api dan benturan keras. Nah, biasanya untuk menyimpan barang berharga. Sedangkan berdasarkan ukurannya, jenis-jenis safe deposit box ini terbagi atas tiga. Yang pertama ada kecil, sedang, dan juga besar. Berikutnya ada beberapa barang yang tidak boleh disimpan oleh nasabah di safe deposit box. Di antaranya yang pertama barang atau obat-obatan yang termasuk dalam kategori psikotropika, dan yang kedua ada zat-zat kimia yang bentuknya padat, cair, gas yang dapat menimbulkan kebakaran atau kerusakan pada barang sekitarnya. Yang ketiga ada senjata api, bahan peledak, dan benda berbentuk padat, cair, gas yang dilarang oleh undang-undang. Yang keempat ada barang yang sifatnya memiliki bau menyengat atau menjijikan. Nah, yang kelima ada barang-barang lain yang melanggar undang-undang mengenai anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, ataupun undang-undang lain dan barang-barang yang disimpan dari hasil kejahatan tindak pidana. Kemudian bagaimana ya mekanisme dari safe deposit box ini? Nah, yang pertama tentu saja nasabah harus memiliki rekening tabungan atau giro yang aktif di tempat penyedia layanan, atau tidak semua penyedia layanan mewajibkan ini. Nah, yang kedua mengisi formulir permohonan penyewaan safe deposit box yang disediakan oleh penyedia layanan. Yang ketiga, menunjukkan asli bukti identitas atau melampirkan fotokopi dari perorangan seperti KTP, paspor, dan juga pas foto. Nah, sedangkan untuk perusahaan seperti identitas perusahaan, fotokopi identitas pengurus yang berwenang. Nah, yang keempat, mengisi formulir perjanjian dan syarat sewa menyewa safe deposit box sesuai ketentuan penyedia layanan. Dan yang kelima, mematuhi seluruh atau penyimpanan dan membayarkan uang. Baiklah, sekian dari video kali ini. Thank you for watching. Aku Maya Aulia Putri. Bye-bye.